Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Kohort 2024 yang beranggotakan saya Grace. Saya Egli, saya Cindy. Jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai Allah sebagai pencipta dunia, non-materi dan materi. Nah, ini adalah topik yang sangat mendalam yang memperlihatkan tentang kebesaran Allah dalam menciptakan segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Untuk itu mari kita simak pembahasannya secara bersama-sama. Oke, untuk itu mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu Allah sang pencipta dunia materi. Untuk itu kita perlu pahami terlebih dahulu bahwa Allah adalah pencipta dari segala sesuatu yang bersifat materi maupun yang bersifat non materi. Nah, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga yang kedua tertulis bahwa pada mulanya itu Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi saat itu belum berbentuk dan masih kosong. Lalu gelap gulita menutupi segala samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita lihat di alam semesta ini berasal dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi dia menciptakan dunia ini dari ketiadaan yang dalam bahasa teologi atau dalam istilah di Alkitab sering disebut sebagai creatio ex nihilo. Nah, Herman Bavinck dalam bukunya Reformed Dogmatics menjelaskan juga bahwa penciptaan oleh Allah itu mencerminkan kebijaksanaan dan kuasanya yang tak terbatas. Nah, ini menunjukkan atribut-atribut dari Allah sendiri. Dalam jilid pertama, Bavinck menulis bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu melalui firman-Nya, dan firman itu adalah pernyataan dari hikmat-Nya yang sempurna. Oke, setelah membahas Allah sebagai pencipta dunia materi, sekarang kita akan membahas Allah sebagai pencipta dunia non-materi. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan non-materi itu? Non-materi itu adalah hal-hal yang tidak kelihatan, seperti roh, jiwa, dan malaikat. Di dalam Alkitab tertulis pada Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah sebagai pencipta dunia materi dan dunia non-materi. Yang kelihatan adalah sebagai materi seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, dan yang tidak kelihatan adalah sebagai Allah pencipta dunia non-materi seperti roh, jiwa, dan malaikat. Bavinck menegaskan dalam bukunya bahwa dunia non-materi adalah bukti dari sifat spiritual Allah. Ia menyatakan bahwa Allah adalah roh yang tak terbatas dan kekal, dan sebagai pencipta, ia menciptakan makhluk-makhluk spiritual untuk memuliakannya, tertulis dalam bukunya. Sementara itu, pendapat teolog lain, Louis Berkhof, dalam bukunya yang berjudul Teologi Sistematika, menyebutkan bahwa Allah menciptakan jiwa manusia sebagai sesuatu yang unik yang mencerminkan gambar dan rupa Allah. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa Allah juga sebagai pencipta dunia non-materi di dalam hidup kita. Di bagian selanjutnya, saya akan membahas mengenai integrasi dunia materi dan juga non-materi. Dalam penciptaan, dunia materi dan materi memiliki sebuah hubungan yang harmonis. Jiwa manusia sebagai bagian dari non-materi menggerakkan tubuh fisik kita untuk memuliakan Allah. Dalam Mazmur 19 ayat 2 dapat dibaca, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa seluruh ciptaan, baik materi maupun non-materi, memancarkan kemuliaan dari Sang Pencipta. R.C. Sproul dalam bukunya Kebenaran-Kebenaran Dasar Iman Kristen menambahkan bahwa kesatuan antara tubuh dan jiwa menunjukkan maksud Allah dalam menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna untuk memuliakannya. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahap mengenai implikasi pribadi. Bagaimana cara kita menerapkan, mengimplikasikan pribadi kita sendiri mengenai materi yang sudah kita bahas tadi? Kami mengambil ada 5 poin utama. Yang pertama, bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani dalam hidup kita, baik tubuh yang sebagai pencipta dunia materi dan maupun jiwa sebagai non-materi harus dipelihara dengan baik dan harus dipelihara dengan seimbang. Yang kedua, bertanggung jawab untuk mengelola ciptaan Tuhan, baik alam, fisik, maupun nilai-nilai rohani, serta menghargai kehidupan yang baik yang terlihat, fisik, maupun yang tidak terlihat. Bagaimana cara kita mengelola ciptaan Tuhan dan menghargai baik alam sebagai ciptaan fisik dan rohani sebagai cipta dunia non-materi?
Caranya seperti dalam pencipta materi, kita bisa menghargai ciptaan alam di sekeliling kita, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan lain-lainnya. Berdasarkan nilai-nilai rohani, kita bisa selalu memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Seperti saat kita bangun pagi, kita bisa membaca firman Tuhan terlebih dahulu, berdoa sebelum kita melakukan aktivitas. Lalu yang ketiga, menyadari bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, maka mengembangkan rasa syukur atas kehidupan dan ciptaannya, serta mengandalkan kuasa Allah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Yang keempat, berperilaku bijak dalam konsumsi dan pelestarian alam, serta menghargai kehidupan baik yang terlihat secara fisik maupun yang tidak terlihat sebagai nilai-nilai moral dan nilai-nilai rohani. Dan yang kelima, mengarahkan hidup pada perkara rohani dan kekal, seperti membangun hubungan dengan Allah melalui doa, ibadah, dan melalui firman-Nya. Dalam implikasi profesi guru Kristen, Balvin menekankan bahwa Allah adalah pencipta dunia materi dan non-materi. Segala sesuatu yang ada, baik yang terlihat maupun tidak, berasal dari hikmat dan kuasanya. Hal ini dikutip dalam buku Reformed Dogmatics halaman pasal 7-423 volume 2. Dan ini juga seperti yang tertulis di dalam Roma 11 ayat 36 yang berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kitab ini menjelaskan bahwa segala sesuatu adalah untuk kemuliaan namanya. Maka, guru Kristen harus memandang semua ciptaan sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9. Memberitahu kita agar sebagai seorang guru Kristen, kita dipanggil untuk menghubungkan dunia materi dan rohani dalam sebuah pengajaran. Sehingga setiap siswa diarahkan untuk memuliakan Allah melalui proses pembelajaran dan di dalam seluruh aspek hidup mereka. Guru sebagai pendidik bertanggung jawab dan perlu menyampaikan kebenaran dan kasih Tuhan kepada murid, karena Yesus sudah lebih dulu mengasihi dan melayani kita, membantu murid memahami dan mengimani bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Oke, yang terakhir kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan dari materi hari ini, yaitu Allah adalah pencipta dari segala sesuatu, baik yang materi maupun non materi. Nah, kejadian ini mencerminkan tentang kebesaran, hikmat dan kasih Allah yang tak terbatas. Untuk itu kita semua diundang untuk mengenal dan memuliakan Allah melalui ciptaannya. Jadi mari kita semua renungkan suatu pertanyaan, bagaimana kita sebagai ciptaan Allah dapat lebih lagi untuk memuliakan Dia dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian dari video kami, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.